hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dan prosesnya lama. Tuhan, biarlah kamu menjadi alat dalam rumahnya, alat untuk kemuliaan namanya. Karena pasti rencana Tuhan langkah muliakan nama. Mari kita mendengar firman Tuhan yang menakjubkan yang akan difirmankan oleh Bang Obed Reinhardt. Bang Obed, silakan. Ya, oke. Terima kasih Yusuf. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama memohon hikmat dari Roh Kudus supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur kalau hari ini dalam pertemuan virtual menghimpunkan kami dari tempat kami masing-masing, dan kami boleh bertemu dengan teman-teman anggota PMK FSM. Kami bertemu juga, kami mungkin bertemu dengan teman-teman lama yang baik, karena ya Tuhan hari ini Tuhan, kami rindu supaya ini boleh menolong kami untuk dapat yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih hamba-Mu yang penuh dengan Engkau yang menyembunyikan di belakang salib Kristus, sehingga setiap perkataan yang hamba-Mu akan sampaikan menjadi berkat bagi setiap teman-teman yang mendengarkan, juga dapat kami hidupi dalam cita Engkau Bapa Surgawi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat apa ya? Siang ya. Selamat siang kalau teman-teman WIT yang ada di timur, jadi hampir selamat sore begitu. Selamat siang dan selamat menjelang sore teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Kita sudah tidak bertemu sekitar 2 bulan ya, dan hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu kembali lagi baru di semester Gasal tahun 2021. Ya, teman-teman, kami juga bersyukur karena kami dari yang belakang-belakangnya itu ada 21-nya gitu ya.
teman-teman angkatan 2021. Selamat datang teman-teman, selamat bersekutu bersama dengan kami sekalian di Persekutuan Mahasiswa Kristen Diponegoro, Jalan Profesor Sudarto Tembalang gitu ya teman-teman ya, supaya lebih lengkap. Oke, yang 20 nggak usah ketawa-ketawa karena 20 juga nggak tahu Tembalang itu di mana gitu kan. Santai lah di situ ya di rumah, lihat saja Zoom-nya. Oke, ya teman-teman, baik. Apakah share screen yang di sini boleh di take down dulu? Ya, oke. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satu tema. Temanya ini menarik teman-teman ya. Share screenku terlihat ya. Boleh direspon dulu? Kelihatan. Iya, Oke, Bang. terima kasih. Ya, bersama PMK untuk bangsaku. Bersama PMK untuk bangsaku. Kira-kira persekutuan pertama kita gitu untuk bangsaku. Oke, sebelum lebih jauh ini izinkan saya perkenalkan Ganteng. Saya sangat pede mengatakan diri saya di dunia cuma oke, NASA Eskom ada di belakangnya karena baru saja menyelesaikan studi di Fakultas Sains dan Matematika di tempat teman-teman sekarang baru masuk begitu ya. Baru Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Jadi baru kemarin di wisuda teman-teman, 26 Agustus. Dan sekarang masih tetap menjadi mahasiswa baru. Kenapa? Karena sekarang sedang melanjutkan studi S2 di S2 Filsafat Keilahian, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi sedikit menyimpang dari S1-nya, S1-nya Informatika, S2-nya masuk ke Teologi, bidang minat kepelayanan pendeta. Ya, jadi mau jadi pendeta gitu teman-teman ya. Oke, saya terlibat di pelayanan mahasiswa di PMK, juga di pelayanan mahasiswa tingkat Semarang. Tahun 2018 sampai 2019, 2 tahun berturut-turut saya menjadi CKTB di PMK FSM, di PMK kita. Lalu tahun 2020 kemarin saya menjadi ketua PMK, 2021 sekarang menjadi Dewan Pendamping PMK FSM. Sementara juga di tingkat Kota Semarang, saya melayani sebagai tim pendamping pelayanan mahasiswa Perkantas Semarang. Saya melayani juga pelayanan pemuridan di PMK dalam kelompok kecil. Saya punya 5 kelompok kecil, teman-teman, atau KTB. KTB namanya kalau kita sebut di PMK kita. 2019 saya mendapatkan cinta pertama saya, begitu saya sedang mengatakan cinta pertama saya sekarang di Persusa Gabriel, lalu ada KTB Matetes, Firdaud dan Gilbert, ini angkatan 2018. Lalu ada KTB Perkasa, Marcel dan Tito, ini angkatan 2020, jadi kakak tingkat 1 tahun bagi yang angkatan 2021. Dan KTB Immanuel, ada Anggiat dan Maurits, begitu. Pilia, Noah, dan Perkasa itu angkatan 2019. Jadi saya pegang dari... Ya, oke. Teman-teman, mari kita mulai sebuah diskusi yang sepertinya akan cukup menarik gitu ya. Ini kayaknya akan enak kalau teman-teman 2021 yang menjawab. Mengapa ingin jadi mahasiswa? Ya, mengapa ingin jadi mahasiswa, teman-teman? Kenapa kok nggak sih semangatnya untuk menjadi mahasiswa itu masih baru? Ya, tidak ada, ya biasalah. Oh, ada yang open mic. Emerio, Kevin, Arya Putra, dan Axel, mana kok udah Iya, ada. Axeliano. Ya, monggo. Ya, shalom Kak, Kak Obet. Ya, Mengapa ingin menjadi mahasiswa? Tentunya kan kita sama di SMA ya, terutama kan secara general anak-anak mahasiswa itu dari SMA, kita tidak diberikan kesempatan secara
khusus untuk mempelajari bidang-bidang ilmu yang kita siswa, tentu kita bisa mendalami ilmu yang ingin kita pelajari lebih dalam, dan kiranya ilmu tersebut dapat berguna bagi kehidupan kita pribadi maupun berguna bagi sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Dipanggil apa ya tadi? Axel lupa perkenalan sepertinya. Boleh perkenalan sedikit, Pak Axeliano? Ya, perkenalkan nama saya Axeliano Rafael Situmeang, bisa dipanggil Axel saja. Ya, asalnya dari mana Axel? Asal saya dari Madiun, Jawa Timur. Oke, tapi Batak ya? Iya, iya. Hybrid ya, hybrid. Oke, oke. Terima kasih ya Axel. Iya, Iya, sama-sama jadi Kak Umar. kalau Abang bisa menekuni ilmu tertentu dan pada akhirnya dia bisa menjadi berkat bagi diri sendiri dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, begitu ya. Oke, karena dari laki-laki sudah ada, memang informatika selalu jaya, teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya dari perempuan. Yuk, dari angkatan 2021 yang perempuan. Apakah ada yang mau menjawab pertanyaan Abang? Saya Kak, Ya, siapa ini ya? perkenalkan Kak Obed, nama saya Duma Sitorus dari Informatika 2021. Menurut saya, kenapa perlu kuliah? Karena yang pertama, seperti kata Axelino tadi, kita dapat mendalami pada bidang tertentu yang kita sukai. Dan yang kedua, dalam hal mencari pekerjaan, kita menjadi lebih mudah untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih menjanjikan. Seperti itu Kak, menurut saya. Oke, jadi melihat sesuatu yang sifatnya visioner ke depan, begitu ya, Duma ya. Iya benar Kak. Karena kalau kuliah ada sesuatu yang prestisius di depan yang menjanjikan, begitu ya. Iya, Oke, Kak. Duma, asalnya dari mana Duma? Dari Sumatera Utara, Kak. Dari Bali G. Baliki, oke. Ya, terima kasih ya Duma. Ya, teman-teman, lihatlah bahwa ada setidak-tidaknya ada dua jenis jawaban yang berbeda, begitu ya. Dan kalau kita tanya nanti mungkin teman-teman PMK FSM angkatan 2020 yang lain, mungkin akan punya jawaban yang berbeda. Itu 2021, belum lagi angkatan lainnya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang terkasih, hari ini kita mau lihat secara khusus apa sih panggilan mahasiswa itu? Panggilan sebagai seorang mahasiswa. Rasanya hal ini sudah pernah dibahas di LKM MPD. Tapi sebelum itu teman-teman, saya mau mengajak kita melihat sebuah situasi. Situasi yang bagi saya sendiri itu situasi yang memilukan, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, situasi yang sangat memilukan. Mari kita lihat teman-teman, mari lihat negara kita, bangsa kita, Indonesia. Ya, misalnya seperti ini teman-teman. Saya yakin orang-orang yang duduk di kursi ini adalah mantan mahasiswa. Intinya mereka pernah mencicipi bangku kuliah, begitu. Ada yang sampai S2, ada yang sampai S3, begitu ya. Tapi coba lihat kelakuannya, begitu ya. Lihat apa yang mereka lakukan. Ketika bicara soal rakyat, mereka malah tidur, begitu. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua ini, teman-teman. Ini kenal nggak ya ini? Saya lupa namanya, tapi saya tahu marganya, karena orang Batak, begitu ya. Ini yang isu-isu yang baru terjadi sekitar tahun lalu, begitu ya. Ada korupsi dana bansos. Nah, ini lebih spesifik lagi nih. Dia dulunya mahasiswa dan dia orang Kristen, begitu. Tapi kok ya bisa melakukan sesuatu yang merugikan banyak orang. Nah, apakah jangan-jangan motivasinya berbeda dengan apa yang tadi Duma dan Axel katakan, ingin jadi berkat? Oke, nah satu lagi nih fakta yang baru-baru saja teman-teman. Ada orang-orang yang tersangka kasus penipuan memalsukan surat tes PCR. Ya, ini pasti orang-orang yang berpendidikan, teman-teman. Tidak mungkin orang yang tidak punya pendidikan. Karena kalau orang yang pendidikannya tidak mumpuni, dia tidak akan bisa melakukan hal yang sedemikian bisa ditutupi begitu. Pasti orang-orang yang berpendidikan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat dari orang itu menjadi orang yang duduk di bangku perkuliahan, belum tentu motivasinya benar. Bisa jadi motivasinya di awal benar, tapi karena ada godaan, karena ada tawaran dan lain sebagainya menyimpang begitu. Nah, mari kita lihat apa
pernah dibahas di LKM MPD harusnya ya. Dan percayalah karena aku lulus LKM MPD dulu tahun 2017, jadi aku bisa menjelaskan ini. Yang pertama, mahasiswa itu dipanggil menjadi agent of change, agen-agen perubahan. Ada sesuatu yang kurang baik, maka mahasiswa berkontribusi untuk mengubah menjadi yang lebih baik. Gitu ya, singkatnya. Yang kedua, mahasiswa juga dipanggil sebagai moral force, orang-orang yang menjaga moral. Jadi kalau ada sesuatu yang tindakan-tindakan yang tidak tepat, tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada di Indonesia, maka mahasiswa menjadi pelopor untuk memperbaikinya. Yang ketiga, mahasiswa juga menjadi social control. Social control. Ini makanya sering kenapa mahasiswa sering ikut demonstrasi begitu ya. Karena mahasiswa ingin menjaga atau ingin menjaga kestabilan sosial. Yang keempat, teman-teman, mahasiswa juga adalah guardian of value. Orang-orang yang menjaga nilai-nilai kebenaran. Dan yang terakhir yang paling sering kita bilang ya, mahasiswa itu iron stock, mahasiswa itu penerus bangsa. Begitu. Masa depan bangsa ada di tangan mahasiswa. Begitu. Nah, teman-teman yang terkasih, itu panggilan seorang mahasiswa. Tentu ada tambahannya dong ya, ini tidak salah, ini baik sekali, dan rasanya ini tidak bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Tapi ada satu lagi yang harus menjadi dasar kehidupan kita menjadi orang percaya, yaitu panggilan pengikut Kristus. Apa panggilan pengikut Kristus, teman-teman? Panggilannya atau identitasnya adalah ini. Mari kita baca dalam Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 14. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya akan lanjutkan ayat 15 dan 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, ada dua identitas pengikut Kristus yang harus kita hidupi. Ada dua identitas pengikut Kristus. Yang pertama, kita adalah garam dunia. Apa artinya kita garam dunia? Garam dunia itu kita memberi sesuatu yang berdampak baik. Jadi benar tadi yang dikatakan oleh Axel. Kita hadir dalam sebuah komunitas dan komunitas itu menjadi lebih baik. Makanan tanpa garam, teman-teman, itu makanannya kurang enak biasanya. Tapi kalau garamnya itu diberikan secukupnya, garam itu memberi rasa yang baik. Jadi kalau kita dipanggil menjadi garam dunia, kehadiran kita itu harusnya memberikan rasa yang baik. Orang-orang akan merindukan kehadiran kita seperti kita merindukan garam kalau makanannya tidak ada garam. Orang-orang akan merindukan kehadiran kita. Kalau kita tidak hadir dalam sebuah komunitas, orang akan bertanya, di mana dia ya? Kok aku kangen ya? Kok tanpa dia tidak seru ya? Gitu. Berarti kehadiran kita menjadi garam dunia, teman-teman. Karena orang merindukan kita. Karena apa? Karena tindakan kita memberikan dampak positif. Kehadiran kita menolong orang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupannya. Itu garam dunia. Lalu apa maksudnya terang dunia? Terang dunia ini ketika kehadiran kita menolong orang lain untuk melihat sesuatu yang tadinya tidak bisa dilihat. Terang itu menjadikan sekitarnya menjadi terang juga. Sesuatu yang tadinya gelap, yang ada banyak hal-hal busuk di dalamnya, karena kehadiran kita, orang melihat bahwa itu salah. Dan orang akan mengikuti kita, orang tidak lagi melakukan hal-hal yang salah. Jadi kalau kita bicara soal garam dan terang dunia, maka ini teman-teman bicara soal dampak. Selain bicara soal identitas, ini pun bicara soal dampak. Jadi pengikut Kristus itu haruslah orang-orang yang berdampak. Pengikut Kristus itu haruslah orang-orang yang memberikan sesuatu yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah pengikut Kristus dan orang Kristen itu dua hal yang sama? Pengikut Kristus dan orang Kristen itu dua hal yang sama. Atau apakah orang Kristen otomatis jadi pengikut Kristus?
Jawabannya tentu tidak, teman-teman. Tentu tidak. Nah, ada seorang teolog Jerman bernama Dietrich Bonhoeffer. Dia pernah menuliskan dalam bukunya Christianity Without Discipleship. Dia bilang seperti ini, teman-teman. Christianity without the discipleship is always Christianity without Christ. Jadi kekristenan tanpa pemuridan hanya akan menjadi kekristenan tanpa Kristus. There is trust in God. Di dalamnya ada kepercayaan pada Allah, but no following of Christ. Tetapi tidak menjadi pengikut Kristus. Jadi ketika kita bicara orang Kristen belum tentu dia jadi pengikut Kristus. Nah, apa yang membedakan, teman-teman? Ada satu kata kunci, yaitu discipleship, pemuridan. Nah, sebelum kita lebih jauh bicara soal pemuridan, kita akan cerita dulu soal murid, begitu. Jadi kekristenan tanpa murid, di dalamnya tidak ada kepengikutan akan Kristus. Maka yang terpenting apa, teman-teman? Mau jadi orang Kristen saja atau mau jadi pengikut Kristus? Ya, kerinduannya menjadi pengikut Kristus. Karena tadi kita punya visi untuk jadi garam dan terang dunia. Itu panggilan pengikut Kristus. Nah, mari kita bicara soal murid. Apa murid itu? Dalam Alkitab, teman-teman, kata murid itu diterjemahkan dari bahasa Yunani matetes. Matetes. Atau dalam bahasa Latinnya discipulus. Apa artinya? Matetes itu artinya pembelajar. Matetes dan discipulus itu artinya pembelajar. A learner. Nah, tapi teman-teman, dari kata disipulus juga muncul kata disiplin. Muncul kata disiplin. Maka bisa diterjemahkan lebih spesifik lagi, murid, matetes atau disipulus itu adalah pembelajar yang disiplin. A discipline learner. Pembelajar yang disiplin. Nah, kalau begitu sekarang pertanyaannya apa artinya murid Kristus? Murid Kristus artinya adalah pembelajar disiplin yang melakukan apa yang Kristus ajarkan dan kerjakan. Oke, jadi kalau kita bilang diri kita adalah murid Kristus, maka seharusnya kita adalah seorang pembelajar. Belajar kepada siapa? Kepada guru kita, yaitu Kristus. Bagaimana cara belajarnya? Ya intensif dalam sebuah kedisiplinan. Apa yang perlu dipelajari? Apa yang Yesus ajarkan, dan apa yang Yesus kerjakan. Ini dua hal yang berbeda, teman-teman. Apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus kerjakan. Nah, jadi teman-teman, orang Kristen yang mengaku dirinya juga sebagai pengikut Kristus atau murid Kristus haruslah mengikuti apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus kerjakan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang diteladankan Yesus? Bagaimana cara mengikuti Kristus? Yang pertama, ikutilah ajarannya. Pegangan kita satu, teman-teman, Alkitab. Oleh karena itu, nanti teman-teman, dalam perjalanan bersama dengan PMK, teman-teman akan diajarkan disiplin rohani. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Ada banyak disiplin rohani, teman-teman. Mulai dari hal yang paling kecil, Bible reading, membaca Alkitab tahunan, kita diajari nanti bersaat teduh, kita diajari nanti untuk melakukan pendalaman Alkitab, bagaimana menafsir Alkitab secara bertanggung jawab. Kita juga diajarkan bagaimana membaca buku-buku rohani, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita penting sekali mengikuti ajaran Kristus. Kita penting sekali mengikuti ajaran yang Kristus teladankan bagi kita. Yang kedua, teman-teman, adalah teladan hidupnya. Maka ini bicara soal karakter atau cara hidup Kristus. Lihatlah dalam Alkitab, ketika kita belajar banyak tentang ajarannya, maka di situ juga kita akan bisa mengambil dalam refleksi-refleksi kita apa yang Kristus teladankan, begitu ya. Apa yang Kristus inginkan dalam kehidupan kita yang mau kita ikuti dari cara hidup. Dan yang ketiga, teman-teman, adalah misinya. Nah, ini menjadi poin yang penting, teman-teman. Apa sih misi Kristus itu? Kenapa Kristus harus datang ke dalam dunia? Kristus datang ke dalam dunia, jawabannya satu, teman-teman. Untuk menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang bagaimana? Damai sejahtera yang sifatnya kekal, sifatnya permanen, tidak temporal, tidak sementara. Damai sejahtera sejati itu bagaimana situasinya? Ketika manusia bisa hidup bersama-sama dengan Allah.
Maka misi Kristus dalam dunia ini adalah menghadirkan kerajaan Allah. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita pahami ya. Kerajaan Allah dalam teks-teks Yunani dalam Perjanjian Baru itu menggunakan kata basileo tuteo. Basileo tuteo. Apa artinya basileo tuteo? Basileo itu artinya kerajaan, tuteo itu berasal dari kata theos, Allah. Jadi basileo tuteo itu adalah kerajaan Allah. Nah, tapi permasalahannya sekarang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, basileo tuteo ini tidaklah kingdom, artinya tidak kingdom. Kingdom itu kan ada kerajaan gitu ya, kita bisa lihat fisiknya, oh ini kerajaannya gitu ya, kerajaan Inggris, kerajaan Persia dan lain sebagainya. Tapi basileo tuteo ini diterjemahkan dengan kata kingship. Jadi ini tidak bicara soal tempat. Kerajaan Allah tidak bicara soal tempat, tapi bicara soal situasi. Situasi yang bagaimana? Situasi di mana Allah meraja. Nah, kalau Allah meraja, maka di dalamnya hanya akan terjadi shalom. Hanya akan terjadi damai sejahtera. Tidak akan ada situasi-situasi yang tidak baik lagi dalam kerajaan Allah. Karena Allah lah yang meraja. Jadi kalau kita mengatakan kita merindukan shalom, sejatinya kita sedang merindukan Allah meraja dalam kehidupan kita, dalam tatanan bermasyarakat, dalam tatanan dunia kampus, dan lain sebagainya. Nah, jadi kedatangan Kristus, teman-teman yang terkasih, itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Nah, maka panggilan itu juga harusnya kita hidupi. Kita sebagai pengikut Kristus, itu juga harusnya menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan basileo tuteo, menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera. Bagi siapa? Bagi semua orang. Nah, dalam konteks kita sebagai masyarakat Indonesia, maka seharusnya kehadiran kita sebagai seorang mahasiswa Kristen itu harus menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan segala sesuatu yang sifatnya atau yang kondisinya di mana Allah meraja. Coba lihat sekarang Indonesia, teman-teman. Di sana-sini banyak terjadi hal-hal yang menunjukkan bahwa sepertinya Allah sedang tidak meraja begitu ya. Ada kemiskinan, ada penderitaan, ada penindasan, ada banyak orang-orang yang belum dengar kabar baik, ada banyak orang-orang yang belum hidup dengan cara hidup yang benar menurut ajaran kekristenan. Nah, itu tanggung jawab siapa, teman-teman? Itu tanggung jawab kita semua. Maka kalau kita saat ini diberikan anugerah untuk menjadi seorang mahasiswa, baik itu mahasiswa lama maupun mahasiswa baru, maka kita punya panggilan untuk menghadirkan shalom. Itulah visi yang Allah taruhkan pada diri Kristus dan yang Allah taruhkan juga pada diri kita. Menghadirkan shalom, menghadirkan kerajaan Allah. Menghadirkan situasi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kalau ditanya mengapa ingin jadi mahasiswa, pertanyaannya tidak boleh egosentris. Maksudnya apa, Bang? Pertanyaan tidak boleh, oke, supaya nanti aku dapat banyak uang, Bang. Supaya hidupku nyaman, Bang. Supaya nanti aku bisa mencukupi kebutuhan keluarga aku kalau aku menikah. Itu baik, teman-teman. Tapi itu tidak utuh. Harusnya kehidupan orang yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus tidak lagi egosentris, tapi teosentris. Egosentris berpusat pada diri sendiri, dan teosentris itu berpusat pada Allah. Jadi kalau ditanya kenapa ingin jadi mahasiswa, karena aku ingin mengerjakan visi yang Allah taruhkan dalam kehidupanku, Bang. Aku ingin supaya aku berdampak bagi orang lain. Sekalipun mungkin aku tidak menjadi orang yang kaya. Tapi ketika aku melihat orang berada dalam sukacita, damai sejahtera, berada dalam kondisi shalom, aku berbahagia. Begitu, teman-teman. Jadi menjadi seorang mahasiswa, tanda kutip, Kristen, kita berbeda dengan orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin orang lain punya motivasi jadi mahasiswa itu supaya kehidupannya lebih baik. Tapi kita, supaya kehidupan kita dan kehidupan sesama kita menjadi lebih baik. Itulah panggilan kita. Dan bukan kayak itu fungsi garam dan terang tadi, teman-teman. Kehadiran kita menolong orang menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, dalam buku Pemuri dan Dinamis Membangun Bangsa, ada sebuah buku menarik sekali, teman-teman. Dituliskan di situ ada 3 spektrum murid Kristus. Yang pertama adalah spektrum committed love.
Yang kedua adalah convince group. Dan yang ketiga professing faith. Nah, teman-teman, ini saya gambarkan dalam bentuk hierarki piramida. Ini menunjukkan kalau semakin ke atas, maka semakin sedikitlah orang-orang yang tergolong dalam bagian itu. Nah, oke. Mari kita mulai dari yang paling bawah. Murid Kristus yang ada dalam spektrum professing faith, ini artinya murid Kristus yang hanya mengaku percaya kepada Kristus. Pengakuannya hanya ada di mulut. Oke, aku percaya sama Tuhan Yesus. Nah, tapi biasanya teman-teman, hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup singkat. Kenapa kok timbul kepercayaan yang demikian? Biasanya ketika mereka mengalami sesuatu hal yang baik dari Tuhan, mereka akan bilang, terpujilah Tuhan. Lolos SNMPTN, atau lolos SBMPTN, atau lulus ujian mandiri 1, 2, 3, dan diterima di FSM Undip ini, lalu kita akan bilang, terima kasih Tuhan, aku mau ikut Tuhan karena Tuhan baik sama aku. Itu yang terjadi bagi orang-orang yang ada di cerita kitab Lukas, teman-teman. Saya akan bacakan Lukas pasal 6 ayat yang ke-7. Lukas pasal 6 ayat yang ke-17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar murid dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Ayat 18-nya mengatakan, dan mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi ngikut Tuhan Yesus itu hanya karena Tuhan baik sama aku. Begitu. Aku dapat mukjizat, aku bisa lulus SBMPTN, aku bisa masuk Undip, dan lain sebagainya. Tapi biasanya keyakinan atau kepercayaan ini sifatnya temporal, dalam waktu yang sangat singkat, teman-teman. Karena ketika nanti sesuatu hal yang tidak baik menurutnya, misalnya mungkin dia nanti akan gagal dalam semester 1, dia sulit mengikuti perkuliahan, lalu dia akan bilang Tuhan tidak baik, aku kecewa ngikut Tuhan. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, orang-orang yang disebut sebagai murid Kristus dalam spektrum convince group. Nah, apa maksudnya? Murid yang meyakini Yesus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia dalam kehidupan. Oke Bang, aku percaya, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, biasanya murid yang convince group ini lebih sedikit daripada yang professing faith tadi, teman-teman. Matius 16 ayat 13-14 itu pertanyaan Yesus pada murid-muridnya. Menurutmu siapakah aku ini? Lalu Yesus, murid-muridnya jawab, ada orang yang bilang engkau Elia, ada yang bilang engkau Musa, ada yang bilang engkau Yeremia. Tapi Yesus ganti pertanyaannya. Dia tekankan lagi pertanyaan, no, bukan menurut orang. Menurutmu sendiri siapa aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi mereka mengenal dengan benar siapa Yesus. Dan ternyata mereka punya panggilan, yaitu untuk memikul salib, menyangkal diri dan mengikut dia. Nah, spektrum yang ketiga, teman-teman, adalah spektrum committed love. Apa artinya? Orang yang ada dalam spektrum ini adalah murid yang berkomitmen lahir kembali dalam pengenalan pribadi yang dalam serta ketaatan yang mutlak. Jadi dia tidak hanya sekedar beriman di mulut, tidak hanya sekedar meyakini, tapi juga ada komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk lahir kembali. Dilahirkan kembali dalam pengenalan pribadi. Karena dia sudah melihat bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat lewat proses yang cukup intim dengannya secara pribadi dan muncul dalam sebuah ketaatan yang mutlak. Nah, teman-teman, inilah orang-orang yang berada dalam tingkatan yang paling kecil. Hanya ada sedikit orang yang berada dalam committed love. Nah, pertanyaan kita sekarang, mari berefleksi, teman-teman. Sekarang murid yang seperti apakah kita? Ketika kita menyatakan diri kita sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, pertanyaannya adalah murid yang seperti apa? Apakah kita murid yang ada di grafik pertama, kedua, atau ketiga? Posisi pertama, kedua, atau ketiga? Ya tentu harapan kita semua ada di posisi yang ketiga, begitu ya. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan dia. Dan perjumpaan pribadi itu mendorong kita untuk taat pada apa yang Allah ajarkan dalam Kristus. Untuk taat pada apa yang dia teladankan dalam kehidupannya dulu dan yang harus kita ikuti. Tapi teman-teman, kalau ternyata teman-teman masih ada dalam tahap yang pertama atau yang kedua,
Jika kita belum menjadi murid yang mengalami pengenalan pribadi dengan Sang Guru Agung, jangan takut. Karena kita membutuhkan proses pemuridan. Itu yang kita butuhkan, teman. Kita akan bisa menjadi apa yang Allah cita-citakan dalam kehidupan kita, mengerjakan visinya, mengerjakan apa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, kalau kita melalui proses dimuridkan. Nah, tapi pertanyaannya, Bang, mau dimuridkan itu gimana? Ya, kami datang memberi solusi bagi teman-teman. Inilah yang disebut dengan PMK, atau Persekutuan Mahasiswa Kristen. Tadi kita melihat bahwa kalau kita mau mengerjakan visi Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan shalom dalam dunia, kita harus menjadi murid Kristus yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia dan mengalami ketaatan total padanya. Maka oleh karena itu, untuk menjadi orang-orang yang demikian, masuk dalam spektrum yang demikian, kita harus dimuridkan. Dan PMK hadir untuk menolong teman-teman dalam proses itu. PMK bukan seperti organisasi lain, BEM, himpunan, organisasi-organisasi keilmuan lainnya, ISEC dan lain sebagainya, organisasi olahraga. Tidak, teman-teman. Core value kita yang utama adalah pemuridan. Tujuannya apa dimuridkan? Supaya semakin hari serupa dengan Kristus. Oleh karena itu, teman-teman, kalau teman-teman rindu mengerjakan visi Allah dalam dunia ini, dan teman-teman ingin supaya teman-teman terlibat dalam karya agung Allah, maka PMK bisa menolong teman-teman demikian. Nah, secara khusus dalam lingkungan kita ya, dalam lingkungan kita di Fakultas Sains dan Matematika, kita ada di sini. Kita punya PMK. Ini foto yang kami ambil di penyambutan anggota baru angkatan 2019, teman-teman. Karena 2020 kemarin kita online, jadi tidak ada foto. Ini gedung kita, gedung baru di Asintia Prasada, ini gedung terbaru di fakultas kita. Nah, teman-teman, mari bergabung di PMK. Pertanyaannya, Bang, gimana caranya gabung di PMK? Nggak ada caranya. Datang saja. Nggak perlu mendaftar, teman-teman. PMK nggak mau melakukan open recruitment. Kenapa? Karena kami hadir dengan tangan terbuka untuk menyambut, merangkul, dan menolong teman-teman bertumbuh. Jadi kita nggak perlu daftar-daftaran gitu ya untuk jadi anggota PMK. Datang saja, kapan saja mau datang ke PMK. Kami menyambut dengan tangan terbuka untuk teman-teman sekalian. Karena kami rindu, kita semua rindu, mahasiswa yang ada di PMK FSM Undip, mahasiswa Kristen yang ada di FSM Undip, tidak menjadi orang-orang yang tadi Abang contohkan di depan sana. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam rapat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam tugasnya, orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan cara yang tidak benar. Tapi kita rindu PMK FSM Undip, anggotanya menjadi orang-orang yang justru menghadirkan kebaikan, menghadirkan shalom bagi orang lain. Nah, kalau tadi kita bicara soal murid, maka sekarang kita bicara soal pemuridan. Apa pemuridan itu? Pemuridan itu adalah pembentukan seorang murid. Kita dibentuk. Di mana? Kalau di PMK dalam dunia kampus, kita dibentuk di PMK. Di mana orang percaya masuk ke dalam sebuah proses. Jadi ada sebuah proses, teman-teman. Proses apa? Proses belajar. Apa yang dipelajari? Ya segala sesuatu. Segala sesuatu yang pada akhirnya merujuk pada Yesus Kristus. Nah, bagaimana cara belajarnya, Bang? Belajarnya adalah dengan internalisasi. Jadi kita pelajari apa yang Kristus ajarkan. Jadi kita akan bicara soal-soal yang filosofis, hal-hal yang konseptual gitu ya. Kenapa kok Yesus saja jadi satu-satunya jaminan keselamatan? Bagaimana dengan Allah Tritunggal? Bagaimana dengan teks-teks Alkitab dan lain sebagainya? Kita akan belajar itu di PMK, teman-teman. Tapi tidak hanya itu. Pemuridan juga menuntut aktualisasi ajaran tersebut. Kita nggak mau menjadi seorang ahli Farisi atau orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya sekedar tahu ilmunya tapi tidak bisa menerjemahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang demikian. Kita paham ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, tapi juga kita mau melakukannya dalam kehidupan pribadi kita. Nah, teman-teman, proses pemuridan ini tidak terjadi secara temporal. Jadi ini tidak terjadi dalam kurun waktu tertentu, tapi sepanjang hidup. Karena tadi tujuannya adalah
supaya semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana dengan pemuridan di PMK FSM? Ini sekalian promosi, teman-teman. PMK FSM mengadakan 3 jenis pemuridan. Yang pertama adalah pelayanan pribadi. Ini ketika teman-teman mau sharing sama teman-teman pengurus, konsultasi, mungkin hal-hal random, nggak masalah, teman-teman. Di pengurus itu beragam informasi jurusannya, departemennya, sorry. Jadi teman-teman misalnya kalau bingung, aku semester depan nih ya, aku mau ngambil mata kuliah apa ya Kak bagi teman-teman 2021. Nah, boleh cerita sama teman-teman pengurus. Mereka pasti akan menolong. Atau mungkin teman-teman anggota PMK punya pergumulan pribadi, begitu ya. Sepertinya buntu, nggak bisa menemukan jawaban, boleh datang ke pengurus untuk sharing. Kalau pengurus nggak bisa jawab, nanti pengurus akan mengajak teman-teman untuk datang ke orang yang lebih senior, orang yang lebih dewasa rohani, untuk menolong teman-teman menyelesaikan pergumulan. Itu namanya pelayanan pribadi. Yang kedua ada dalam kelompok kecil, ini yang biasanya disebut KTB. Jadi kalau tadi Abang melayani 5 KTB, Abang juga sampai sekarang masih ber-KTB, sekalipun sudah alumni, begitu ya. Itu tadi karena pemuridan itu tidak temporal. Oke, 4 tahun aku KTB, setelah aku lulus nggak KTB lagi. Enggak. Karena pemuridan itu sifatnya selalu berlangsung hari ke hari. Karena semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Itu ada di KTB. Yang ketiga ada kelompok besar, teman-teman. Salah satunya ini. Persekutuan umum kita ini berbeda dengan ibadah di gereja. Karena kita punya karakteristik, ada value-nya, yaitu value pemuridan di dalamnya. Jadi sifatnya akan lebih fleksibel begitu ya, tidak kaku. Nah, semuanya ini dikerjakan di PMK, teman-teman. Dan teman-teman boleh terlibat dalam semua aspek pemuridan yang ada di PMK FSM. Oke. Pertanyaannya sekarang, mengapa penting bergabung di PMK? Yang pertama, teman-teman, karena PMK adalah komunitas yang Allah bentuk di dalam dunia kampus. Teman-teman tidak akan menemukan komunitas yang sama di kampus kita di FSM, selain daripada PMK sendiri yang mengajarkan bagaimana kita hidup menurut cara Kristus dan bagaimana kita mengimplementasikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena PMK adalah komunitas yang sangat homogen. Apa maksudnya homogen, Bang? Nanti Abang jelaskan. Yang ketiga, PMK bisa menjadi support system teman. Support system dalam menjalani studi, dalam menjalani masa perkuliahan teman-teman sekalian. Dan yang keempat, ini teman-teman yang paling unik dari PMK. PMK memperlengkapi dengan iman dan ilmu. Ini makanya PMK berbeda dengan komunitas pemuda gereja. Bukan berarti kalau teman-teman gabung di PMK, teman-teman nggak boleh lagi ya gabung di komunitas pemuda, enggak. Teman-teman sangat boleh gabung di sana. Tapi ini berbeda. Apa perbedaannya? Karena kita diperlengkapi dengan iman dan ilmu. Kita punya kebutuhan yang sama, itu makanya tadi kita disebut sebagai komunitas yang sangat homogen. Kita punya kebutuhan yang sama, yaitu kita berada dalam fase hidup yang sama, begitu ya. Mungkin yang paling tua di sini Abang gitu ya, 22 tahun. Tapi kan nggak jauh-jauh banget usianya gitu ya. Tetaplah masih nyambung lah. Percakapan kita tuh masih nyambung, teman-teman. Berbeda mungkin dengan komunitas-komunitas lain yang mungkin ada usia yang rentangnya terlalu jauh sehingga kita nggak nyambung lagi kalau ngobrol dengan mereka. Mereka nggak ngerti apa yang kita mau gitu ya. Tapi kalau sesama PMK, teman-teman, sesama anggota PMK, kita akan bisa saling mengerti. Karena kita berada dalam fase hidup yang sama. Yang kedua, kita berada dalam tingkat pertumbuhan iman yang sama. Tentu akan ada 1-2 orang yang lebih menonjol nantinya, begitu ya. Tapi rata-rata biasanya begitu. Coba misalnya ditanya, bisa nggak jelasin doktrin Allah Tritunggal? Begitu. Oke, akan ada 1-2 orang yang mampu. Tapi rata-rata mungkin akan bingung. Nah, di bagian itulah PMK hadir untuk menolong kebingungan teman-teman. Dengan kakak-kakak yang lebih paham, yang sudah diajar terlebih dahulu, kakak-kakak itu sekarang akan mengajari teman-teman. Nanti teman-teman mengajari adik-adik lainnya. Begitu. Yang ketiga, teman-teman, komunitas yang homogen ini karena kita berjuang menyelesaikan studi yang sama. Ini yang paling enak, teman-teman, bagi Abang secara pribadi, begitu ya. Kalau misalnya Abang lagi video call sama teman-teman Abang yang di SMA gitu, kami kan beragam ya jurusannya. Akan lebih enak kalau nyambung sama teman-teman yang berasal dari sesama informatika walaupun beda kampus. Cerita misalnya, iya loh, aku kemarin itu ngoding, tapi kok nggak bisa-bisa ya gitu. Kok aku nggak nemu, aku tahu konsepnya, tapi aku nggak bisa ubah ke bahasa Python-nya gitu. Nah, itu lebih enak, teman-teman. Misalnya mereka tanya,
Bet, kenapa ya kok lebih penting, kok lebih baik yang 4 RAM, laptop yang 4 RAM dengan yang laptop yang 8 RAM dengan yang 4 RAM gitu. Ya, Abang akan jawab, kalau mau jawab, jawabanku akan sangat ilmiah begitu. Ya karena aku ada di dalam situ gitu. Aku mengerti bagian itu. Janganlah Bet, jangan yang susah-susah gitu. Kan nggak nyambung gitu. Tapi kalau misalnya ada anak informatika yang nanya sama Abang, Bang, gimana itu IoT gitu. Mungkin Abang akan enak ceritanya gitu karena Abang ada di dalam itu. Gitu. Yang berikutnya teman-teman, kebutuhannya adalah waktu yang sempit dengan banyaknya agenda. Dan yang terakhir, mengapa kita menjadi komunitas yang sangat homogen? Karena kita ada di tempat dan lingkungan yang sama dalam rentang waktu yang sama. Nah, apalagi nih kalau di masa pra-pandemi gitu ya. Pasti teman-teman semua ini ada di Tembalang. Dan kita sekarang sedang ibadah di E101, nama gedungnya. Kita ada di tempat dan lingkungan yang sama, jadi akan sangat mengerti, saling memperhatikan. Dulu ketika Abang masih punya adik KTB yang stay di sini gitu ya, tahun 2019 gitu, 2020 sorry. Ya kami bisa makan bareng gitu. Kami bisa main-main bareng gitu. Kalau ada adik KTB yang sakit, Abang bisa jenguk ke kosnya. Kalau sekarang hanya bisa nelfon paling. Nelfon, doain, ngobrol sedikit-sedikit gitu. Itu makanya kenapa penting sekali untuk bergabung dalam komunitas PMK. Karena akan sangat menjawab kebutuhan teman-teman. Nah, teman-teman mengakhiri renungan hari ini, mari kita berefleksi bersama. Bagi setiap kita yang menjadi anggota PMK FSM, bagaimana selama ini kita memandang PMK? Sudahkah kita memandang PMK ini sebagai sarana untuk kita dapat mengerjakan visi Allah ke depannya? Sudahkah kita memandang PMK ini sebagai sarana tempat kita nanti dilatih, tempat kita terus dipersiapkan, sehingga kelak ketika kita nanti menjadi alumni, kita siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sejauh mana kita memandang PMK ini penting dalam kehidupan kita. Bagi teman-teman anggota lama PMK, pertanyaannya adalah maukah kita tetap menjadikan PMK ini sebagai tempat kita bertumbuh? Mungkin teman-teman akan bosan kali ya. PAB nanti materinya itu aja gitu. Retret nanti materinya itu aja. Diajaklah kepanitiaan apa segala macam gitu. Tapi maukah kita melihat ada hal yang lebih esensial bahwa di dalamnya kita sedang dilatih untuk bertumbuh terus menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga teman-teman, bagi anggota baru PMK angkatan 2021, teman-teman baru. Maukah teman-teman memberi diri untuk dibina dan dilayani di PMK? Kalau teman-teman sudah punya visi yang jelas, nanti setelah aku selesai, aku mau seperti ini, teman-teman akan ditolong untuk dapat menghidupi visi hidup teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum tahu, Abang dulu waktu Abang masuk ke informatika, Abang nggak tahu Abang mau ngapain di informatika ini. Nah, ketika Abang bergabung di PMK, ketika Abang masuk dalam PMK, disitulah Abang mendapati apa yang Allah inginkan Abang kerjain. Abang kerjakan dalam kehidupan Abang. Maka dari itu Abang memutuskan untuk masuk ke Fakultas Teologi, masuk ke program Pascasarjana. Karena PMK, Abang nggak akan bisa bohong itu. PMK lah yang menolong Abang sehingga Abang bisa menemukan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup Abang. Nah, jadi teman-teman yang hari ini, aku nggak tahu Bang, aku asal pilih aja waktu itu dan masuk ternyata matematika. It's okay, it's okay. Jangan takut. PMK bisa menolong teman-teman untuk menemukan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup teman-teman. Kalau teman-teman mau memberi diri, dibina, dilayani, ditolong secara intensif dalam pertumbuhan rohani teman-teman. Akhirnya teman-teman yang terkasih, selamat datang bagi teman-teman yang baru datang di PMK, teman-teman anggota 2020, selamat datang. Dan bagi kita semua yang hadir saat ini, selamat bertumbuh bersama terus di PMK FSM Universitas Diponegoro. Biarlah kehadiran kita di PMK FSM ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pun kalau kita nanti sudah menyelesaikan studi kita di PMK FSM ini, betul apa yang seperti kita katakan dalam tema kita. Kita bisa berdampak, kita bisa berguna, kita bisa memberi hal baik bagi bangsa kita. Tapi mulailah dari hal yang paling kecil. Teruslah bersedia untuk dimuridkan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus Yesus. Baik, terima kasih atas renungannya, atas firman-Nya yang menakjubkan ya.
Bang Ubed, izin saya memberi kesimpulan. Dari kita dengar dari Bang Ubed ya firman-Nya, kita bisa tahu panggilan Tuhan untuk mengikuti Tuhan dan menjadi anggota dari komunitasnya itu bukan hal yang sepele yang kita bisa ikut-ikut aja dengan sembarangan. Mengikut Tuhan tuh menjadi muridnya harus ya benar-benar Kristuslah gurunya itu. Gimana caranya? Ya dengan mengikuti ajarannya dan melakukannya. Seperti yang Bang Obek katakan ya, jadilah garam dan terang untuk dunia, untuk komunitas, menjadi berkat dimanapun dia berada. Yang katanya, be a Christian with discipleship. Kita akan mulai sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Adakah yang ingin bertanya kepada Bang Obed? Baik, kalau nggak ada, kita langsung lanjut ya. Kita lanjut. Baik, kita lanjut ke persembahan. Persembahan kita bisa kirim melalui GoPay, OVO, dan Dana melalui nomor yang tercantum di layar 0821 3772 7248 atau melalui Bank BNI ya 0697 8699 53 atas nama Lolitasari Boru Tapu Bolon. Kalau bisa juga kita pakai QR code yang ada di sebelah kanan layar ini. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Mazmur 96 ayat 9. Liputan TU akan dibacakan oleh Aurel. Kepada Aurel dipersilakan. Oke, terima kasih Yusuf. Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, berikut saya akan membacakan liputan TU pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Yang pertama, ada banyak sekali teman-teman kita yang berulang tahun dari bulan Juni, Juli, hingga Agustus. Nah, pada bulan Juni, ada dari Kak Juana dari Fisika 17, kemudian ada Kak Ivan dari Matematika 19, Kak Mutiara dari Kimia 18, Kak Monika dari Matematika 17, Kak David dari Matematika 17, Kak Elisa dari Fisika 18. Kemudian ada Kak Danis dari Matematika 17, Kak Arif dari Kimia 17, Kak Korin dari Kimia 19, Kak Rachel dari Biologi 17, Kak Samuel dari Kimia 17, Kak Putra dari Matematika 17, Kak Adita dari Informatika 16, Kak Kaleb dari Fisika 19. Kemudian pada bulan Juli ada Kak Giwang dari Biologi 17, Kak Dedi dari Fisika 18, Kak Heinrich dari Matematika 18, Kak Yuli dari Statistika 17, Kak Jessica dari Statistika 18, Kak Batara dari Informatika 19. Selanjutnya ada Kak Niko dari Fisika 19, Kak Kevin dari Matematika 17, Kak Veralita dari Biologi 19, Kak Lolita dari Kimia 18, Kak Gabriel dari Biologi 19, Kak Deo dari Informatika 19, Kak George dari Informatika 17, Kak Christine dari Statistika 19, Kak Ripka dari Matematika 16, Kak Adelina dari Biologi 15, dan Kak Lioni dari Matematika 17.
Kemudian ada pada bulan Agustus, yaitu Kak Yudi dari Informatika 18, Kak Gabriel dari Fisika 19, Kak Monika dari Kimia 15, Kak Iren dari Biotek 19, Kak Aurelia dari Biologi 17, Kak Michael dari Biologi 15, dan Kak Rahel dari Matematika 18. Selanjutnya ada Kak Finanda dari Biologi 17, Kak Rodia dari Matematika 18, Kak Anna Maria dari Biotek 19, Kak Ridel dari Matematika 18, Kak Vigo dari Bonfilium 5, Kak Vigo dari Matematika 19, Kak Rifan dari Informatika 19. Selanjutnya ada Kak Yosefin dari Matematika 17, Kak Benyamin dari Biologi 18, Kak Gebi dari Informatika 19, Kak Beatrix dari Statistika 19, dan Kak Sania dari Kimia 18. Oh iya nih teman-teman, dana usaha PMK kita udah punya akun Instagram sendiri loh. Di PMK FSM Store, kamu bisa nemuin apa aja ya yang kamu perlukan. Mulai dari makan makanan ringan, buku rohani, top-up pulsa dan tagihan, serta alat-alat elektronik. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung menghubungi kontak person yang tersedia. Dan jangan lupa untuk follow IG @PMK FSM Store ya. Nah, PMK FSM sebentar lagi akan mengadakan acara pembinaan rohani mahasiswa baru 2021 atau yang kita kenal dengan PRMB. Di sini, kita akan mengenal mahasiswa baru yang akan menjadi anggota PMK FSM. So, jangan lupa untuk join ya. Nah, buat teman-teman yang mempunyai bakat dan kreativitas, bisa banget nih untuk join di PMK Got Talent. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi kontak person yang tersedia. Jangan lupa untuk follow dan subscribe our sosial media PMK FSM. Bisa melalui Instagram yaitu PMK FSM Undip dan PMK FSM Store atau melalui line @jxm0911t atau subscribe melalui channel YouTube PMK FSM Undip. Dan bagi kakak, abang, dan teman-teman yang ingin meminjam buku, bisa melalui Kak Ian, melalui WhatsApp 0896 4684 2209 atau melalui line AKM_84. Sekian liputan PU pada hari ini. Jangan lupa untuk ikut PU di minggu depan ya. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Yus. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aurel atas pembacaan liputannya. Nah, tadi ada katakan jadi murid Tuhan, menjadi mengikuti Tuhan. Nah, kalau kita ikut Tuhan tuh tak mungkin ya dengan rasa sedih, pasti rasa bahagia. Datang lagu ini, hari ini kurasa bahagia. Kenapa? Kenapa kita harus bahagia gitu? Karena kita ada kesempatan untuk bisa bersatu dengan Tuhan. Kita bisa bersama-sama tumbuh sebagai komunitas Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nanti pada akhir ibadah ini kita bisa menjalankan menghadapi hari-hari yang akan datang ya. Lebih dekat tumbuh kepada Kristus dengan bahagia. Berjalanlah dalam terang kasih Tuhan. Baik, kita ada pokok doa. Mari kita bergandengan tangan dan berdoa. Yang pertama, kita mau ucapkan syukur atas kedatangan anggota baru, yaitu adik-adik angkatan 2021. Doakan agar mereka semua kita dapat bertumbuh bersama di PMK FSM. Yang kedua, doakan perkuliahan seluruh anggota PMK FSM agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, doakan agar anggota PMK FSM diberi hikmat dan kekuatan dalam menghadapi skripsi, persiapan PKL atau KP melalui alumni yang sedang mencari pekerjaan. Yang keempat, doakan kesehatan dan perekonomian seluruh anggota PMK FSM beserta keluarganya. Kepada Bang Obed dipersilakan membawa kita dalam doa. Ya, sekaligus ditutup berarti ya, Yusuf ya? Iya, Bang. Oke, ya, terima kasih. Baik, teman-teman, sebelumnya ada hal yang ingin saya sampaikan begitu ya. Kalau teman-teman kemarin mendapat jarkom dari pengurus, sebenarnya di situ yang tertulis adalah Saudari Hutami Siagian. Percayalah, saya bukan Hutami Siagian begitu ya. Saya Obed Renhat Siregar. Mungkin teman-teman nggak nyambung dari tadi kok Hutami Siagian, tapi kok saya yang muncul begitu ya. Ya, karena beliau, Kak Hutami, kami biasa panggil begitu. Kak Hutami ini berdomisili di Papua, teman-teman, untuk menolong orang-orang yang ada di Papua, dan dia tinggal di Papua. Beliau dulu adalah terlibat dalam pelayanan Perkantas Yogyakarta dan beberapa kali sering melayani di kita, di PMK FSM sejak 2018. Nah, ada situasi yang sedang tidak baik karena listriknya padam, dan katanya kalau listrik padam di sana, maka jaringan internet juga hilang. Bahkan bukan jaringan internet saja, jaringan telepon biasa yang GSM itu teman-teman, itu juga hilang. Oleh karena itu, tadi pagi beliau memberi kabar dan akhirnya oke, dalam keputusan bersama, akhirnya Bang Obed yang akan menggantikan beliau. Begitu. Jadi, begitu teman-teman, karena tadi sebenarnya sudah ingin disampaikan di depan, lupa karena keburu pengen berinteraksi dengan teman-teman 2021 gitu ya. Jadi percayalah, ini Obed bukan Hutami Siagian gitu, Obed Renhat Siregar gitu ya. Ketemunya nanti Bang Obed, jangan Kak Tami. Oke. Ya, teman-teman, kita akan bersama-sama menutup persekutuan kita dalam PU hari ini, dan kita doa ini, dan nanti kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Kami mendapati bahwa
Hari ini kami diingatkan kembali oleh Tuhan, kalau kami ingin mengerjakan sesuatu bagi pemulihan dunia ini, kalau kami ingin mengerjakan sesuatu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, menolong mereka menjadi lebih baik lagi dan mengenal Kristus, kami pun harus pertama-tama mengenal Kristus. Oleh karenanya kami menyadari bahwa kami membutuhkan pertumbuhan. Dan kami bersyukur kepadamu ya Allah kalau di dalam dunia kampus Engkau menyediakan sebuah komunitas yang baik bagi kami. Kami dapat bertemu dengan Persekutuan Mahasiswa Kristen atau PMK yang dapat menolong kami sehingga kami nanti pada akhirnya bisa mengerjakan apa yang Allah rindukan dalam hidup kami. Sehingga kami bisa menjadi rekan sepelayanan, rekan sekerja Allah dalam ladang dunia, ladang profesi yang nantinya akan kami geluti. Kami bersyukur buat hari ini Engkau membukakan bagian itu kepada setiap kami. Hamba-Mu berdoa biarlah setiap yang hamba-Mu sampaikan boleh menolong teman-teman yang mendengarkan, mendapati dan memperjelas, menajamkan apa yang ingin Tuhan kerjakan lewat kehidupan mereka. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan doa kami pada hari ini, kami ingin berdoa ya Bapak. Kami bersyukur buat kehadiran teman-teman anggota baru Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Sains dan Matematika Angkatan 2020. Kami bersuka cita kalau kami boleh bertatap muka secara virtual dari tempat kami masing-masing. Kami boleh bertemu dengan kakak-kakak kami boleh bertemu dengan adik-adik kami yang kami kasihi dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau menambahkan mereka menjadi bagian dalam komunitas kami. Bapak Surgawi, kami mau berdoa bagi setiap teman-teman angkatan baru. Ada masa transisi dari masa sekolah ke masa kuliah yang cukup signifikan, yang membutuhkan waktu untuk mereka dapat beradaptasi. Engkau yang tolong mereka Tuhan, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan baik dan bertanggung jawab. Tapi juga Tuhan, mereka tidak melupakan untuk terus mencari Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan senantiasa bertumbuh ke arah Kristus. Tolonglah supaya dengan kehadiran mereka di PMK, mereka dapat diperlengkapi, semakin hari bisa semakin serupa dengan Kristus. Engkau juga yang menolong setiap pengurus PMK di tahun ini yang punya tanggung jawab untuk menolong teman-teman angkatan 2021. Engkau yang beri hikmat kepada setiap mereka, Engkau yang menginspirasikan mereka supaya mereka dapat menolong teman-teman 2021 ini dengan baik, meningkatkan kualitas hari demi hari, sehingga lewat pelayanan PMK, nama Allah tetap dipermuliakan. Berdoa juga Tuhan bagi seluruh anggota PMK FSM dalam perkuliahan mereka di semester gasal ini. Hamba-Mu menyerahkan segenap rekan-rekan juga adik-adik hamba ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ketika mereka harus masih berada dalam situasi kuliah dalam jaringan, Engkau yang memberikan kepada mereka inspirasi, kekuatan, juga kesetiaan Tuhan. Ajari mereka bahwa mereka sedang melakukannya untuk Tuhan, dan mereka harusnya bertanggung jawab dalam kuliah ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman yang hari ini masih bergumul dengan skripsi, dengan laporan PKL, atau dengan KP, atau dengan hal-hal lain yang mungkin membuat mereka cukup lelah, cukup penat, membuat mereka mungkin bertanya-tanya apakah memang Allah mengasihi mereka atau tidak. Ya Allah, bermurah hatilah kepada mereka. Engkau yang menolong mereka menemukan setiap solusi dari apapun yang hari ini membuat mereka berhenti dalam proses pengerjaannya. Tapi juga Engkau yang memberikan kelancaran bagi mereka yang sampai saat ini masih harus berjuang di bagian itu. Kami merindukan kami bisa menyelesaikan studi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi para alumni yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan, Engkau yang bukakan Tuhan apa yang Engkau rindukan bagi mereka. Tidak hanya sekedar untuk mencari duit, tidak hanya sekedar untuk mencari uang, tapi mereka dalam kehadiran mereka di tempat yang Tuhan sediakan, mereka bisa menjadi orang-orang yang membawa berkat, membawa Kristus dan mempersaksikan Kristus dalam hidup sehari-hari mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi kesehatan dan perekonomian seluruh anggota PMK FSM beserta dengan keluarga kami. Kau tahu Tuhan, situasi pandemi ini belum kunjung selesai. Kami pun tak tahu kapan harus selesai. Yang kami tahu adalah Allah turut hadir, Allah turut merasakan apa yang kami rasakan. Karena kami menyembah Allah yang bersolider, Allah yang tidak meninggalkan kami. Ya, oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami. Berikan kepada kami pengharapan bahwa ada satu hari baik di depan sana,
Dan di dalam pengharapan itu kami mau tetap berpaut pada Kristus sang batu karang kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan melanjutkan studi kami dalam kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Engkau Allah kiranya menolong dan memberkati kami. Kiranya Allah menjagai dan menemani sekalian kita dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, Kristus datang kembali dalam dunia. Amin. Baik, terima kasih Bang Ubed atas doanya tadi. Pertama, saya mau ucapkan terima kasih ya kepada Bang Ubed yang telah Tuhan berfirman melaluinya. Benar-benar firman yang menakjubkan yang tadi difirmankan oleh Bang Ubed. Saya juga mau terima kasih kepada pelayan-pelayanan yang telah melayani di ibadah ini. Benar-benar bisa melayani yang terbaik dan ibadahnya bisa berjalan dengan lancar. Saya juga mau berterima kasih juga kepada jemaat-jemaat yang telah menghadiri ibadah ini. Kita semua bisa datang bersama-sama beribadah, bertemu bersama, mendekat lebih dengan Tuhan. Dan bagi jemaat yang baru, yaitu ya 2021 yang masuk 2021 lah, selamat datang dalam ibadah ini. Kami harap bisa tetap bersama dengan kami, bisa bertumbuh bersama. Baik, sampai bertemu di persekutuan umum minggu depan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Bye-bye. Bye, terima kasih Terima semua. kasih, Tuhan kasih, Kak. memberkati. Tuhan Terima kasih, berkati. Kak. Thank you, Terima kasih Bapak. kembali. Tuhan berkati juga, Kak. Terima kasih Pak, sehat selalu. Tuhan berkati. Bye. Thank you, Open cam guys. dong teman-teman 2021 biar kelihatan wajahnya. Mungkin PPT-nya bisa ditekan. Iya, udah selesai kan Iya, udah biar ada kelihatan. background yang terpotong. Ya, open cam dong. Ada Tadi foto bersama kok ya? Foto nggak sih? Foto nggak sih? itu Axel itu udah keluar belum? Oh, belum. Belum Kak. Ayo, on Terima cam kasih ya dulu. Axel sudah mau membantu tadi. Sama-sama Bang. Ya. Panggil Bang aja ya. Ya, panggil Bang aja, nggak apa-apa. Duma tadi udah keluar? Oh, belum kok ini. Siapa lagi ya? Halo teman-teman sangkatanku. Kok diam-diam aja sih? Ngobrol aja deh, Halo. nggak apa-apa loh dek, ngobrol. Anggap aja kita depan S1. Mama tejo musik midongan. Mau ngobrol juga pakai musik. Siapa gitu? Si Juan. Siapa ya mau kojak ngobrol ya? Halo Bang Bet. Siapa ya? Mohon maaf ya, nggak kenal ya. Halo lagi. Titon Camp. Keluar dulu ya. Oke, jam 1 nanti. Ini nggak pada kuliah nih teman-teman 2021? Atau Ya. libur? Kak? Yang informatika nanti jam 1 Bang. Oh, kuliah apa? Lagi, Bang. Yang kelas A ambil matematika kalkulus 1, yang kelas B apa ya? Kebalik ya? Kebalik kan? Balik. Balik ya. Kelas A Masih. struktur diskrit. Kelas Oh, B struktur matematika diskrit. 1. Oh, struktur diskritnya sama siapa? Pak Priyo? Pak Bahtiar. Hah? Siapa? Babak yang asik pokoknya. Iya, Bapak yang seru itu. Oh, ada Bang Pak. Oh, berarti bukan Pak Priyo, berarti nggak seru soalnya dia. Iya. Pak aku tahu ya, aku kan Bang. Nggak, itu. Oh, Pak Nurdin. Iya, iya. itu. Pak Bowo. Mantap. Avatar katanya teman-teman. Heeh. Oh, enggak deh, kita punya avatar Pak Eng namanya. Informatika. Ngajar apa tuh Bang? Kalau semester 1 belum ada. Semester 2 nanti. Nanti namanya OAK. Organisasi Arsitektur Komputer. Sekretaris Prodi loh, Dek. Doli tuh mau nanya itu Bang dari tadi pegal tangan. Oh iya, silakan Doli. Tadi waktu sesi nggak mau nanya, sekarang angkat tangan. Macam mananya? Kan untuk maba Bang ngasih tempat ya. Aku mah biasa. Ya, silakan Dol. Kan maba 2021 itu. Kak, ini seharusnya kita kalau offline di ruangan mana ya? Apakah boleh ditunjukkan Kak melalui share screen gitu Kak? Oh iya, mungkin pengurus ya, karena saya kan mahasiswa di kampus lain gitu ya.
Jadi Oke. pengurus yang menjawab ya, silakan pengurus. Teman-teman pengurus, Kak Abang pengurus, boleh tunjukin ke aku. Kami angkatan 2021 tuh sama-sama pengen tahu nih. Nggak ada yang denger, Dol. Mohon maaf. Ya masa Kak Abang pengurusnya gitu. Aku kan kepo. Oke, Nathanael dipanggil Nathan ya? Ya udahlah, aku kelas. Bye-bye. Iya Kak. Ya, oke Nathan. Semangat belajar bahasa Inggrisnya ya. Ya Kak, makasih Kak. Tuhan Yesus Oke. memberkati Kak. Dan berkati. Oke, Abang juga izin pamit teman-teman. Jam 1 nanti Abang harus pimpin KTB. Oke ya. Oke, Bye semua. Selamat Bang. bertumbuh ya. Ya. Oke, boleh Bye-bye. follow IG Abang loh, Dek. Obet Renhat Siregar S. Ya, Boleh banget loh, promosikan Dek. IG ya guys. Siap, Bang. Siap, Bang. Tulis Obet Renhat S. Ini, Dek. Yang nanti follow IG Abang, nanti Abang kasih PPT yang tadi, Dek. Kirain dapat OVO, Bang. Enggak, Dek, enggak. Jangan diukur dari duit, Dek. 1 Oh. Timotius 6 bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah gitu. Oke ya, karena itu bahan KTB ku jadi aku ingat. Bye-bye. Dadah, Bang. Bang. Bye-bye, Bang. Karena panik. Tahu panik. Itu mah nggak on cam. Males kita. Halo, Iya Siapa kan, ya? berani doang. Halo Dea. Dea. Halo Dea. Ini dia. Halo Tiara. Tiara. Halo. Dea, halo Dea. Asal dari mana Dia Dea? nggak ini? ada. Dia nggak kelas dia. Dari Solo. Oh, sama lah berarti. Solo. Sama lah. Wala, cedak. Cedak, Dek. Karena aku. Sama berarti sama orang Solo ya, Dek? Ya, 2 lah, Nang. Tiara biologi 20. Halo Tiara. Dea. Dea. On cam dong. Dia cedak loh kalau aku. Pandi on cam dong, angkatan 21 ya enggak ya? Pandi nggak di tempat, percayalah. Oh, di tempat. Tempat Kena dong. stuck. Kayak mana itu? Juan, doa pelayan. Iya, ini mau doang. izin ya. Iya. Intinya teman-teman semuanya, bye-bye. Bye. Dadah semuanya. Di end meeting aja, Ju. Siapa tahu masih bercengkrama. Iya, Dea. Boleh. Nggak apa-apa, Ju. End meeting aja. Aku mau. Mau pipis ya? Ih, nggak boleh. Ini mau di sini.